Mas Andi, mengutip tadi yang saya mengatakan dan disetujui oleh Mas Toto, keberlanjutan itu kebijakan seharusnya, bukan orang titipan. Ya, jadi begini, kalau kita melihat kalau gayanya Mas Toto kan begitu gitu. Tapi kalau kita lihat, iya biasa kan. Biasa. Jadi ini keberlanjutan dari program-program ya. Kalau kita lihat ya, fokusnya dari Pak Jokowi itu kan bagaimana infrastruktur itu dibangun dengan bagusnya ya dan dirasakan oleh masyarakat. Tapi kan sekarang budgetnya banyak dikurangi. Kemudian, tunggu dulu nih belum selesai. Yang dilanjutkan dari itu, nanti deh, dari infrastruktur itu ya. Kemudian dia fokus sekarang oleh Pak Prabowo di SDM, sumber daya manusianya. Makanya dengan ada program MBG itu yang di dalam Asta Cita itu, ada program ketahanan pangan itu. Sekarang ya, kita sudah masuk swasembada pangan. Akhir tahun ini diperkirakan 4.300.000 ton produksi swasembada pangan kita. Bulan ini saja sudah masuk 3 juta lebih. Ya, artinya begini Mbak Nisa, sebentar Mbak Nisa. Ini program yang harus saya jelaskan. Keberhasilan dari Pak Prabowo untuk ketahanan pangan. Sekarang dulu kita impor ya dari Kamboja, dari Vietnam. Kamboja sekarang bingung. Ya, Malaysia juga udah bingung karena dia nggak punya sekarang. Dia mau impor dari kita. Kebalikan. Maksudnya kegagalan dari masa rezim sebelum ya? Kenapa? Kegagalan dari rezim sebelum maksudnya. Bagaimana bilang kegagalan? Ini masing-masing ya, masing-masing ini kan mempunyai legasinya gitu loh. Legasinya Pak Jokowi dengan infrastruktur yang ada ya. Nah sekarang legasi beliau dari Pak Prabowo ini kan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam SDM-nya. Kan kalau IQ kita kemarin 78 ya mudah-mudahan IQ kita bisa lebih dari 100 dengan MBG itu. Kamboja itu 90. Dia punya IQ-nya standarnya. Nah, ini kita kejar untuk itu dengan program MBG ini kan. Jadi inilah program genuine dari Pak Prabowo untuk bangsa Indonesia itu. Oke, jadi dari infrastruktur beralih ke infrastruktur jalan fisik ke manusia, pembangunan manusia. Ya, jadi legacy ya masing-masing ini presiden punya legasinya gitu loh ya. Jadi Pak Prabowo ini dengan Asta Citanya ya focusingnya itu bagaimana meningkatkan SDM Indonesia. Oke, Mas Ubed. Ya. Setuju? Saya kira ya argumen itu bisa dibenarkan bahwa memang Prabowo mau menunjukkan ada fokus yang berbeda, terutama dalam soal tadi ya makan bergizi gratis itu. Tetapi saya cermati bahwa kita belum membedah tuh seberapa besar keberhasilan MBG itu, lalu aktor-aktor di belakang proses pengadaan barang dan jasa MBG itu siapa. Kalau kemudian dibedah dianalisis, ternyata memang banyak jaringan rezim sebelumnya. Artinya, gimana? Ya, ternyata memang banyak jaringan rezim sebelumnya yang melakukan yang mendapatkan proyek-proyek itu. Banyak nepo-nepo baby. Ya, kira-kira begitu. Itu artinya menguatkan argumen. Mas Toto semesem. Yang menguatkan argumen. Dia ini nggak sepakat berdua ini. Dari dua kubu berbeda ini. Belum dibedah kan itu. Karena itu menguatkan argumen bahwa bisa jadi program MBG itu dibolehkan, dibenarkan atau disetujui oleh kubu Jokowi dengan syarat-syarat tertentu, di mana barisan Jokowi mendapatkan benefit dari kebijakan. Loh, seharusnya itu kan tidak butuh persetujuan Jokowi, itu Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi. Kita mau mengatakan bahwa jika kemudian mereka berdua bestie, maka seluruh agenda-agenda pemerintahan itu pasti didialogkan dong dengan koalisinya kan, itu logis. Dia tanya ke partai lain, dia tanya ke pemimpin koalisi yang non Prabowo dan seterusnya. Maka hampir seluruh program yang disetujui itu tidak mungkin sendiri dilakukan oleh Prabowo, tapi atas persetujuan yang lain. Karena di situ ada benefit politik, ada benefit yang lain kan dalam proses pengadaan barang dan seterusnya. Dan itu tidak menjadi indikator yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa itu bentuk perbedaan antara Prabowo dengan Jokowi sebetulnya. Kecuali jika Prabowo fokus pada pembangunan SDM, meningkatkan anggaran pendidikan misalnya. Faktanya kan kemudian efisiensi mempengaruhi dunia pendidikan yang luar biasa sekarang. Anggaran riset di pendidikan itu turun misalnya. Kemudian pengadaan barang di universitas turun dan seterusnya. Jadi argumen untuk fokus pada pembangunan SDM itu terpatahkan dengan fakta-fakta empirik yang dialami oleh kampus-kampus di seluruh Indonesia. Karena itu menurut saya ya itu tidak menjadi bagian dari perbedaan yang sangat signifikan antara Prabowo dengan Jokowi sebetulnya. Karena kan kemudian tiba-tiba Prabowo berubah tuh, tadinya nggak mau menguncurkan dana untuk IKN, tiba-tiba
di PUPR menyebutkan bahwa ada sekitar 13 triliun diturunkan misalnya. Itu kan artinya proyek infrastruktur yang warisan Jokowi mau dilanjutkan. Apakah ini bukan pertanda bahwa ada intervensi dari kekuatan non Prabowo dalam kebijakan Prabowo itu? Oke, Mas Toto. Itu. Nah, ini saya mesti jelaskan ini. Itu tahun anggaran 2024 tuh 13 triliun itu turun. Iya, kan sebenarnya Itu ditunda. sudah Tidak ada lagi. Disahkan ya oleh Komisi 2. Oke. Ya, itu dilanjutkan. Itu bahasa dari Jadi PUPR. ini yang saya katakan genuine ini, ya ini memang dari Pak Prabowo sendiri itu, karena beliau itu melihat bagaimana keberhasilan negara-negara yang melaksanakan MBG itu. Saya paham itu, Ya. bahwa ide itu dari Prabowo. Tapi dalam politik nggak mungkin itu disetujui hanya tunggal oleh seorang Prabowo. Pasti dia mendengarkan. Jadi kebijakan itu compromise gitu. Iya, mesti ada kompromi di antara mereka. Ada rasionalisasi yang menguatkan kebijakan itu harus jalan. Karena nggak mungkin kalau sendirian partai Prabowo menjalankan program itu, nggak mungkin. Dia membutuhkan kekuatan lain agar program itu dalam waktu yang singkat jalan sampai mencapai 3 juta orang misalnya. Itu kan nggak mungkin sendirian. Dan itu empirik, itu nggak bisa dibantah. Karena datanya memang menunjukkan itu di lapangan. Memang tidak sendirian karena dia presiden. Itu kan jelas ada menteri-menteri yang di sana. Dan itu semua persetujuan dari seluruh. Ya, dan juga disetujui oleh DPR untuk itu. Jadi jangan salah untuk itu. Bahwa ini rakyat Indonesia mendukung untuk itu. Memang diorkestrasi dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Ya, bukan dalam konteksnya bahwa dia seorang diri, tidak. Ya, ini diputuskan oleh DPR RI ya, dan beliaulah sebagai pemimpin untuk itu. Dan ini benar-benar genuine ya, tidak ada lagi unsur-unsur yang arti nama dari presiden sebelumnya. Ya. Toto silakan. Dari tadi udah mesem-mesem yang ngomong. Kita bisa berdebat mengenai apa yang kemudian menjadi spekulasi mengenai mana yang dilanjutkan dan mana yang tidak. Tapi yang jelas saya melihat tetap 2 orang ini adalah 2 orang yang berbeda. Dan saya senang dengan kondisi itu. Kalau menggunakan bahasa genuine, seorang presiden harus genuine. Keberlanjutan itu bukan dalam arti kemudian diatur oleh presiden sebelum, menerima titipan anak misalnya, atau kemudian titipan program walaupun berbeda dengan apa yang menjadi visi misi. Dan kalau kita bicara hal yang paling mendasar deh, 2014. Apakah Bung Adi, Mas Ade ingat Pak Jokowi dalam menyusun kabinetnya saat itu, dan bisa di browsing ya, Pak Jokowi menginginkan kabinet yang ramping. Dan itu didasarkan pada hasil riset. Yang terjadi pada Pak Prabowo adalah 180 derajat yang berbeda. Kabinet terbesar. Pak Jokowi dulu bahkan walaupun dilanggar sendiri oleh Jokowi, sempat membuat aturan tidak tertulis bahwa seharusnya pengurus parpol ketika sudah jadi menteri itu tidak boleh rangkap jabatan lagi. Satu kerjaan aja susah, apalagi 2. Yang terjadi pada Pak Prabowo situasi yang juga 180 derajat yang berbeda. Belum lagi ketika kita berbicara tadi pilihan kebijakan luar negeri, pilihan MBG yang kalau kita telaah ke belakang masuk ke dalam desain mengenai Indonesia Maju ala Jokowi itu tidak pernah ada. Nah artinya ya sudah, kita nggak usah gitu masuk ke dalam sebuah romantisme yang terlalu mendalam. Ini keberlanjutan Prabowo sama dengan Jokowi dan lain-lain. Fokus saja bahwa Pak Prabowo sudah punya kebijakannya sendiri dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan poin paling penting menurut saya adalah kalau Pak Prabowo tidak ingin dianggap sebagai boneka, ketika sudah punya program-program yang katakanlah bagus, pro kepada rakyat, harus dieksekusi oleh orang-orang terbaik. Susun kabinet Anda dengan meritokrasi, bukan dengan logika bahwa harus bagi-bagi jabatan. Bahkan ketika tidak ada ketika tidak cukup porsi jabatan untuk dibagi karena jumlah partai yang di atas 80%, akhirnya ada jabatan baru. Ini fakta empirik yang kemudian kita lihat. Jadi saya sih tidak takut bahwa Pak Prabowo menjadi boneka Jokowi. Saya percaya Pak Prabowo akan menjadi Prabowo yang akan memimpin dengan sendirinya, dan Pak Jokowi akan jadi pensiunan politik walaupun besti, katakanlah seperti itu. Tetapi kritik terhadap Pak Prabowo adalah dia bisa dianggap menjadi boneka kalau kemudian penilaian terhadap kabinet bukan didasarkan pada aspek meritokrasi, tapi hanya kepada aspek loyalitas dukungan politik. Dan itu yang sekarang menurut saya masih terjadi dan menjadi kritik utama. Oke, nanti usaha jeda saya akan bertanya pendapat Mas Ade, terus saya akan kembali.